Kita sudah sampai di Jakarta dengan selamat, alhamdulillah. Saatnya kita ke hotel. Betul begitu, Bapak Boim? Betul sekali, kita habis ke hotel, kita makan. Sudah cukup. Oke, kita menuju sekarang. Duh. Mana? Oke. Oh, iya. Bukan. Hotel kita kali ini di daerah Kelapa Gading, tepat di depan Mall of Indonesia. Jadi kita gampang cari makan. Itu kok tips saya sih kalau cari hotel tuh yang gampang cari makan. Kalau mereka di sini memang gampang banget cari makan, tapi mereka nggak ada duit, jadi percuma. If everyone knew all the things I could do, shoot me down, I'm back on my feet. Dancing the streets, 'cause all I really need is me. Bruises, no, I don't mind. Hey, hola Pak. Andy Selamat, Wicaksana. Pak. Ini dia si Gala, dan habis ini kita akan sedikit jalan-jalan ngeliat sih rumahnya tuh kayaknya enak banget buat foto-foto. I'm looking outside my window. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang fotografi. Kebetulan teman saya ini fotografer kondang di Jakarta. Kondang. Oh, besok mau motret acara Setriasa ya? Kondangannya Aca Setriasa besok nikah dia motret. Nggak tahu nih vlog ini bakal tayang kapan. Aca Setriasa udah nikah atau belum nikah, pokoknya nggak tahu. Pokoknya ini di shoot waktu dia minggu depan mau 2 minggu lagi mau motret Aca Setriasa. Tapi kalau sebelumnya dulu saya sama Gala ini dulunya kerja bareng. Kita bareng-bareng kuliah di ITS, lalu kita sama-sama motret dan bikin usaha baru, yaitu namanya masih Gala Humanoid. Waktu itu namanya manggil namanya dia Gala dan 2000 saya berapa ya? Humanoid. 2007-2008. Iya, iya. Kita masih kuliah waktu itu. Awalnya start fotografi. Jadi fotografer di Jakarta itu 7 tahun lalu, 2009 akhir. Waktu itu aku pindah ke Jakarta dengan nggak ada teman sama sekali yang dikenal, cuma ada saudara pun beda bidang banget. Jadi memang aku di Jakarta emang survivor gitu. Jadi mengawali karir, start kerja di majalah-majalah, grup majalah. Waktu itu masuk ke MRA Group, majalah-majalah lifestyle sama fashion. Jadi di situ adalah batu loncatanku untuk mendapat berbagai macam portofolio yang nantinya bisa jadi bahan untuk kerja yang real, kerja mandiri seperti sekarang ini. Gitu. Jadi mulai motret fashion spread, motret advertising, editorial istilahnya, terus motret bayi, motret apapun ibu-ibu, motret cewek seksi, motret arsitektur interior. Cewek seksi. Ya, cowok seksi juga ada sih. Rumahnya ada pintu warna merah tuh, menantang banget kan. Tapi ini oke lah. Kata warna merah itu laknya gede untuk pintu gitu. Iya. Paling nggak mudah untuk maling nandain mau yang mana rumah yang mau dimalingin. Iya. Ini cukup. Enggak, ini untuk properti foto. Properti foto, Kadang-kadang oke. berubah jadi putih, mungkin jadi hitam, jadi merah, Oke, tergantung kliennya. Ya, jadi ini bisa dipakai buat foto. Karena background dia memang seorang fotografer komersial. Memang dia orangnya laki-laki komersial. 10D 10D ya, Canon 10D. Canon 10D. Sampai sekarang akhirnya pakai Sekarang 10D-nya ada. masih ada. Jadi ganjelan pintu. Sini ya. Jadi kita bisa masuk lewat depan atau lewat samping. Dia ada di hook pojokan. Oke, Iya. cocokan. Bonusnya ada depan dan samping. Oke. Kalian bisa lihat ya, ini banyak banget ornamen-ornamen tanaman yang buat rumah ini jadi asri. Pohon-pohon kekinian juga ada nih. Kalau kalian mau buat foto pakai foreground juga pas banget buat foto di sini. Foreground. Oke, foregroundnya ini cocok banget kalau kalian buat foto-foto biasanya di cafe gitu kan, kalian bisa pakai di sini. Instagramable. Oke. But who am I kidding please now? I gotta realize that you Itu si
Pilih siapa kira-kira? Ada banyak sih sebenarnya. Biasanya yang paling saya tiru dan modifikasi itu ada Annie Leibovitz, ada Joey Lawrence, ada Peter Lindbergh. Joey Lawrence tuh yang ke Indonesia kemarin tuh ya? Iya, yang Oke. untuk Mentawai itu ya? Ya, betul. Ada. Kalau saya yang selama ini jadi tekun dunia fotografi hanya satu orang yang mengilhami saya, yang ingin saya terjun ke dunia fotografi cuma satu. Tukang foto 3x4 itu penting banget. Dia kalau nggak ada itu kita nggak bisa daftar sekolah, ijazah nggak punya. Sepakat. Fotografer itu yang sangat berperan untuk pembuatan foto berwarna 3x4. Ya kan? Iya. Itu. Pakai itu. You and me is body. Gimana cara yang menghasilkan foto yang bagus? Berarti harus memperkaya referensi, pernah melihat foto yang bagus dulu. Tanpa pernah melihat foto yang bagus, mustahil kita menghasilkan foto yang bagus. Jadi banyak-banyakin referensi, nanti akan ada di library di otak. Nanti kalau misalkan suatu saat menjumpai kasus yang sama, misalkan ada spot yang menarik, langsung keingat, oh waktu itu gue pernah ngeliat referensi yang seperti ini nih. Ya udah tinggal diulang aja dengan sedikit masukan-masukan baru lagi, misalkan ditambahin elemen apa, misalkan elemen properti bunga, kursi yang menurut kita tuh bisa lebih menghidupkan foto gitu. Jadi ada 3 faktor yang bisa kita untuk meningkatkan kualitas output foto. ATM, amati foto orang, tiru, M, modifikasi. Jadi bikin lagi dengan sedikit sentuhan modifikasi dari ide kalian. Iya, jadi kayak original itu memang sesuatu yang susah ya, tapi juga gimana cara kita nggak usah bikin original, gimana caranya kalian untuk berkreasi. Kayak si Gala nih saya lihat untuk sebelum motretan dia melakukan banyak referensi, Kak. Kita bisa lihat banyak banget foto-foto referensi. Tujuannya bukan untuk gimana caranya dia nanti mau dihasilkan, tapi gimana dia mengkomunikasi dengan kliennya dia, dengan orang-orang yang dia mau foto, gimana caranya yang kita pengen itu mengerti. Ya ini lagi-lagi seorang fotografer tuh harus mengerti caranya berkomunikasi, itu paling penting. Jadi jangan sampai kalian kalau motret orang itu kalian tidak tahu mau dibuat bagaimana, harus memperlakukan orang yang kalian foto bagaimana. Kecuali kamu ingin motret benda mati, memang nggak bisa diajak ngomong pastinya. Tapi paling tidak kalau kalian motret orang ataupun objek model, kalian harus bisa mengkomunikasikan yang kalian inginkan. Kalau penghasilan kalian verbalnya masih kurang untuk mengkomunikasi dengan model kurang, kalian bisa menggunakan cara ini. Kalian cari referensi foto-foto, misalnya style yang bagaimana yang kalian pengen, pose apa yang kalian pengen, bukan mencontek, tapi kalian menjadikan ini sebuah referensi untuk mengkomunikasikan dengan model kalian. Kurang lebih kayak gitu, bener ya? Iya benar, karena nggak setiap yang saya foto dia backgroundnya seorang model. Dia itu kadang jauh dari lingkungan fotografi. Misalkan saya motret CEO, direksi, board of director, atau orang-orang yang benar-benar awam masalah fotografi. Kalau kita mengkomunikasikan dengan Pak permisi, gayanya yang cool dong tanpa senyum. Gaya yang cool tanpa senyum ada 2 kemungkinan, tampak melamun atau tampak bodoh. Alright. Jadi kita harus mengkomunikasikan dengan cara kita print dengan salah satu referensi yang bisa foto kita pakai ya, yang mau goal dari foto kita gitu. Kayak tinggal Pak coolnya kayak gini ya. Jadi jelas dan pasti waktunya lebih cepat. Yap. Sekali lagi ini referensi ya, bukan berarti kalian mencontoh atau menyontek atau membajak karya orang lain dan meniru, bukan. Tujuannya aja untuk sebagai referensi. Seperti kata Gala tadi, kita bisa menggunakan azas ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan amati, tiru, jangan. Kurang satu, modifikasi. Nice sharing dengan si Gala. Thank you banget datang si Gala. Nggak sia-sia, ada sedikit materi buat kalian kalau pengen tahu tentang dunia fotografi. Semoga yang kita share ini bisa berguna buat kalian, khususnya buat kalian yang senang motret. Oke, thank you banget yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini. Masih bersama saya Hendy Wicaksono dan Gala Indiga. Wassalam.